konsumen mendatangi pemberi jasa, misalnya jasa apa? Jasa apa yang konsumen datang ke pemberi jasa? Yuk, kasih contoh. Ayo kasih contoh. Oh, ini. Ada yang bisa kasih contoh? Halo, ada yang bisa kasih contoh? Ini masih dengar semua kan? Halo. Aduh. Oke, ada yang bisa kasih contoh? Kalau konsumen mendatangi pemberi jasa itu ya gampang, banyak dokter, terus restoran, hotel, salon. Kalau pemberi jasa mendatangi konsumen, misalnya sedot WC atau apa, yang tukang-tukang ledeng itu apa, betulin air atau apa, pijet, iya itu. Kalau pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung, itu mesin ATM kan nggak perlu ketemu langsung kan, contohnya. Jadi tahu ya jenis-jenisnya ya. Terus opsi delivery jasa lokasi, keputusan yang dibuat perusahaan berkaitan dengan di mana operasi dan stafnya akan ditempatkan. Saluran distribusi mencakup siapa yang berpartisipasi dalam mengantarkan jasa, misalnya apa macam-macam, kayak jasa pengiriman barang itu kan lokasinya di mana aja. Biasanya dari satu kota ke kota lain itu tempatnya biasanya yang paling strategis, yang bisa langsung ngirim ke daerah mana aja. Jadi penting sekali kita menentukan alur penyampaian jasa kita seperti apa. Oke, ini faktor yang mempengaruhi penilaian konsumen: faktor ambien, temperatur, penerangan, layout, pengaturan, ukuran, perabotan, benar, tanda yang menunjukkan keberadaan suatu. Ini sih kayaknya salah ketik deh saya. Mana ya? Oh iya benar sih. Ini tanda yang menunjukkan keberadaan suatu perusahaan. Jadi lokasi itu penting ya. Ingat, terutama kalau buat restoran, kenyamanan dari restoran itu sangat penting, karena kita makan itu harus bersih, nyaman, jangan sampai kotor, sampah di mana-mana, kan nggak mungkin orang kolu makan. Terus ini langkah-langkah untuk mengembangkan kebijakan lokasi, strategi pemasaran, target pasar dan posisi dalam shopping opportunity line, analisis regional, analisis area, evaluasi tempat, tipe lokasi. Tempat parkir itu salah satu faktor yang penting dalam penentuan lokasi. Jangan sampai kita, misalnya kita restorannya bagus, gede, tapi nggak ada tempat parkirnya, itu juga susah. Orang jadi males datang ke restoran kita kan. Misalnya maunya makan, tapi nggak bisa tempat parkir, sampai jalannya harus jauh atau apalah. Itu nanti kalau orang sudah kelaparan, jadi males jalan jauh. Mending cari tempat yang enak, yang gampang di area regional. Jangan sampai juga yang kita buka, misalnya buka restoran di tengah sawah, nggak mungkin siapa yang mau beli juga ya toh, kecuali maksudnya emang mau dibikin tema seperti itu, tapi orang datang ke sana itu masih terjangkau, masih bisa dijangkau orang untuk datang, yang walaupun misalnya temanya emang mau kayak gitu, tapi jalan menuju ke tempat itu tuh gampang, nggak susah.
Jangan, pokoknya intinya kalau kita mau buka restoran atau apa yang jasa itu jangan sampai menyulitkan diri kita sendiri, jangan sampai nggak bisa dijangkau oleh konsumen. Itu percuma, sia-sia mbok ya nunggu sampai lama ya nggak ada yang datang kalau misalnya kita di tempat yang asing atau yang sepi, itu susah. Jangan sampai kayak gitu. Oke, ini saluran distribusi, penyedia jasa, agen pembeli, konsumen. Jadi tergantung kan, kadang ada yang melalui perantara, ada yang langsung, tergantung jasanya apa. Nih, elemen tambahan dari bauran pemasaran jasa. Iya, sekarang kan delivery banyak toh, biar memudahkan konsumen, nggak perlu datang ke tempatnya langsung. Begitu lapar tinggal telepon, misalnya telepon apa 14045 atau 14022. Tuh, ini tadi kan kalau di jasa selain produk, promosi, price, sama placing atau distribusi, itu ada yang namanya people. Karena jasa itu melibatkan orang, jadi ini termasuk penting di bauran pemasaran jasa. Sama customer service. Customer service itu penting, kita harus bisa melayani pelanggan. Jangan sampai yang customer service judes nih, orang pasti sebel nanti. Biasanya yang ditaruh di customer service itu orang yang ramah, yang mau bisa melayani pelanggan dengan baik. Soalnya kan customer service pasti tempatnya orang komplain kan. Banyaknya sih begitu, makanya harus bisa melayani pelanggan dengan baik. Oke. Sama proses gabungan semua aktivitas umumnya terdiri dari prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas. Nah, ini juga prosesnya. Oke, ini customer service tadi sudah ada. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini customer service lebih kepada melayani pelanggan ya kalau customer service ya. Nah, ini nggak usah, ini tugasnya ini nggak usah, nanti saya berikan tugas lagi pada saat PPM. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita istirahat dulu ya.